Selamat malam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Tim Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati Bapak-bapak para anggota Komisi 3 DPR RI, Sekretariat Komisi 3, tim ahli, Kasubag Sekretariat Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Kapolda, Wakapolda, pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara yang kami hormati, beserta seluruh jajaran Polres yang mengikuti acara ini melalui virtual, yang kami hormati Bapak Kajati, Bapak Wakajati dengan para asisten dan para kajari yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan BNN dan BNK yang saat ini bersama-sama dengan rekan-rekan di kepolisian di jajaran daerah melaksanakan kegiatan, mengikuti kegiatan ini secara virtual. Kami awali Bapak Ketua, jika diizinkan kami awali dengan pantun. Dari pagi hingga petang nelayan berkayu ke Pulau Bokori. Kami ucapkan selamat datang kepada Komisi 3 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, kesempatan kita dan kekuatan dalam rangka pengabdian kita kepada negara dan bangsa dalam rangka acara kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022. Selalu bisa Muhammad SAW dan insya Allah kita semua mendapat syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ketua dan anggota, kami laporkan sebagaimana agenda yang telah diberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan jawaban-jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan, maka kami awali dengan paparan kami ini dengan strategi BNN yang tagline-nya ini digelorakan dan kemarin sudah mendapat putusan petun dan dimenangkan bahwa war on drugs ini dapat digunakan oleh BNN dan jajaran, karena war on drugs ini adalah merupakan makna semangat, makna kiasan. Oleh sebab itu setahun yang lalu war on drugs ini sesungguhnya tidak menyebabkan kami setelah mendapatkan tagline dari pimpinan kami Bapak Komjen Pol Petrus Golose untuk kami berperang secara harfiah, tapi kami maknai bahwa war on drugs itu adalah makna kiasan, semangat, dorongan agar supaya kita bersama-sama memerangi narkoba. Dan kami jabarkan di BNP Sutra bahwa war on drugs itu adalah optimalisasi kinerja dengan strategi soft approach, hard approach, dan smart approach. Kemudian kami meningkatkan sinergitas internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan organisasi BNN, khususnya BNP Sulawesi Tenggara. Lalu ada lembaran berikut. Situasi umum Sulawesi Tenggara dari kajian penyalahgunaan narkoba atau kejahatan narkoba, kami dapat sampaikan bahwa luas wilayah 38 dan seterusnya, 74% wilayah kita di sini merupakan 17 kabupaten kota, ini adalah perairan. Kemudian jumlah penduduk 2.700.000 sekian dan pemerintahan 15 kabupaten dan 2 kota. Terdapat 1 BNN provinsi dan jajaran kami 4 BNN kabupaten kota. Lanjut. Bapak Ketua, kita paham betul bahwa narkoba itu erat hubungannya dengan transportasi, karena narkoba itu tidak akan bisa terbang sendiri atau bergerak sendiri tanpa menggunakan alat-alat transportasi. Itulah sebabnya kajian kami selalu saja kita menjadi penting untuk terus mengidentifikasi transportasi yang ada di wilayah kami maupun perusahaan-perusahaan ekspedisi yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Situasi BNP dan BNK Sulawesi Tenggara. BNP Sulawesi Tenggara memiliki gedung di kemudian BNK Kendari PNS 29, kemudian dibantu oleh pegawai non pegawai negeri. Kemudian BNK Kolaka, BNK Muna dengan gedung yang masih menggunakan atau meminjam gedung yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Muna. Kemudian BNK Robau
gedung juga masih berstatus pinjaman dari Kabupaten Bau-Bau. Lanjut, dari BNN RI bekerjasama dengan BRIN dan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik yang menampilkan bahwa tahun 2021 di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19 justru adanya peningkatan penggunaan narkoba atau berbagai sebanyak 1,80%. Yang pada tahun 2019 itu angkanya adalah 1%. Lanjut. Dalam data prevalensi itu tentunya agar supaya data itu membumi, maka kami juga melakukan upaya-upaya pendataan. Pendataan yang kita lakukan adalah terkait dengan para tahanan atau para terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman. Kami klasifikasi mulai dari kelompok usia, kelompok pekerjaan, kemudian barang bukti yang digunakan agar supaya BNP dan jajaran dapat memahami betul apa yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran barang narkoba di wilayah kita. Penggunaannya dan barang bukti narkoba apa yang selalu dipakai. Lanjut. Ini kita lakukan pendataan sehingga kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan pemberantasan, kegiatan pencegahan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat itu berdasarkan angka-angka ini kita bisa melakukan upaya-upaya yang tepat guna, tepat sasaran dan tepat metodenya. Lanjut. Pak Ginting, kami ingatkan waktu 3 menit lagi. Baik Pak, yang berikutnya kami lanjut saja kepada jawaban kami terhadap pertanyaan yang diberikan oleh yang terhormat Komisi 3 DPR RI. Yang pertama tentang realisasi anggaran BNP Sultra tahun anggaran 2021. Kami sampaikan bahwa sejauh ini total bahwa kita sudah menyerap 87,02%. Ini mengapa di bawah 95%? Karena di bulan November kita mendapat hibah dari pemerintah provinsi untuk kita manfaatkan atau kita gunakan dalam rangka kita melaksanakan Impres nomor 2 tahun 2020 dan kita melaksanakan penambahan dukungan mobil operasional untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi. Sekarang sedang berproses dan mudah-mudahan tanggal 20 ini akan berakhir dan seluruh dana bisa kami serap dengan baik. Kemudian kendala dan solusi tahun anggaran tahun 2021 terdapat refocusing, namun demikian refocusing itu tidak melunturkan dan mengurangi semangat kerja kita karena kita memilih refocusing itu kita lakukan terhadap satu berkas perkara yang kita kurangi. Kemudian berkas perkara tahun 2021 justru melampaui target yang telah ditentukan di dalam MIPA. Kemudian kendala-kendala lain adalah saat ini kita dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan dalam rangka kita melakukan upaya rehabilitasi itu ada perbedaan nomenklatur di sektor anggaran. Kalau dinas kesehatan mereka melakukan upaya pelayanan terhadap ODGG, orang dengan gangguan jiwa. Lalu kemudian dinas sosial kita mereka adalah untuk pengangguran, tunawisma dan lain sebagainya, anggaran yang dialokasikan. Sementara kita berharap ada dukungan pemerintah daerah untuk menangani pengguna narkoba atau pecandu narkoba yang mendapat perawatan rehabilitasi. Solusinya adalah bagaimana kita bisa mendorong Impres nomor 2 tahun 2002 dijabarkan menjadi peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota, dengan harapan peraturan daerah ini menjadi payung hukum untuk intervensi APBD dalam rangka kita meningkatkan kegiatan baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, terutama di kabupaten kota yang tidak ada BMK-nya. Kemudian strategi-strategi yang kami lakukan untuk sebaran ini, kami akan mensosialisasikan kepada Bapak Wali Kota dan Bupati, karena banyak Bupati dan Wali Kota berharap ada BMK di wilayah kerjanya. BMK yang dulu dibentuk itu nyatanya sampai sekarang belum dibangun.
Oleh karena itu, ketika ada bupati yang berharap untuk membangun BNK, maka kami akan perkenalkan kepada mereka adalah Peraturan Kepala BNN nomor 6 2021, yaitu ada 4 syarat utama. Yang pertama, bupati atau kepala daerah menyiapkan lahan, kemudian bersedia untuk membangun kantor dan bersedia untuk mengisi ASN sebagai kerangka pertama, lalu kemudian memberikan dukungan anggaran selama 1 tahun sebelum intervensi dari APBN yang digelontorkan oleh BNN. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dipertanyakan kepada kami melalui pertanyaan ini adalah, lanjut dulu, strategi. Strategi sesungguhnya BNN itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan rehabilitasi, yaitu bagaimana klinik-klinik BNN dibantu dengan puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah ini bisa diakses dengan mudah oleh para pengguna yang ingin pulih dari ketergantungan narkoba. Ini merupakan skala prioritas kita di tahun 2002 nanti. Kemudian kegiatan pencegahan ini kita arahkan kepada 4 komponen utama, yaitu yang pertama kepada instansi pemerintah, kemudian yang kedua lingkungan pendidikan, kemudian yang berikutnya adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan swasta. Saya kira hal yang menjadi skala prioritas kita adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa bersinar atau desa bersih narkoba. Tahun 2022 Bapak Ketua dan anggota, kami rencanakan di masing-masing BNK itu bertanggung jawab terhadap 2 desa bersinar untuk digarap sebagai pilot project. Lanjut. Demikian juga untuk sekolah-sekolah bersinar, sekolah SMU sederajat yang bersih dari narkoba. Lanjut. Lanjut Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingin menggugah ingatan kita semua bahwa ada ajakan melalui lagu. Saya masih ingat betul ketika saya masih sekolah di SD menginjak ke SMP, lagunya itu sangat fenomenal dan sangat sampai sekarang saya ingat adalah pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Oleh karena itu, saya berharap lagu BNN pun diputar di radio-radio, baik radio swasta maupun RRI di wilayah Sumatera. Harapannya agar anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita seperti saya dulu, bahwa mendengar motivasi dari lantunan lagu, ajakan untuk berdemokrasi dengan baik. Lagu kami Pak, saya perkenalkan sedikit Pak. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Nah ini Pak, ini kalau dinyanyikan berulang-ulang di radio-radio swasta dan ini semua kita, ini akan menjadi suatu ajakan moral kepada para pemuda-pemuda kita. Oleh sebab itu, kami punya kepentingan Pak untuk membangun bidang kehumasan di masa-masa yang datang. Saya kira Bapak, karena ini terlalu panjang, saya langsung aja lompat kepada data yang Bapak butuhkan terkait dengan fakta dan data peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tenggara. Lanjut. Kami BNP Sultra dan jajaran mampu mengungkap 11 perkara narkoba dengan total hampir 7 kg sabu-sabu. Tapi kita bukan hanya melihat dari sisi berat barang buktinya Pak, tapi kita boleh melihat bahwa pengungkapan ini kita mampu mengungkap jaringan-jaringan narkoba yang masuk ke Sulawesi Tenggara. Yang pertama adalah kita mampu mengungkap jaringan dari Medan, Samarinda, Medan, Sulawesi Tenggara atau Kendari dengan menggunakan transportasi udara. Ini luar biasa Pak. Jadi dia bisa lolos dengan membawa barang bukti sabu itu di dalam koper. Saya pun bingung kenapa bisa seperti itu. Tapi yang jelas kita mampu menangkap dan mengungkap perkara ini. Lalu kemudian yang juga kita berhasil mengungkap adalah yang dilakukan oleh suami istri yang melakukan perbuatan itu dengan menempelkan barang bukti itu di dubur, di sekitar dubur maupun di bagian depan untuk wanitanya. Ini berhasil kita ungkap di Bandara Halu Oleh. Bapak Ibu dan Pak Ketua sekalian yang kami hormati dan banggakan,
saya kira saya sudah terlalu panjang, saya sudah diperingatkan mungkin dengan launch oleh Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua, dan tadi juga Pak Ketua sudah memantau saya. Oleh sebab itu saya akhiri dan saya terima kasih, mohon bimbingan, arahan dari Ketua Komisi 3 dan para anggota Komisi 3 yang kami banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan paparan dari Pak Kapolda,